Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Mahendra. Saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Hari ini saya akan memaparkan hasil kerja dari saya. Berikut adalah hasil kerja dari saya, yaitu mempresentasikan yang pertama yang akan saya bahas tentang masalah sosiologi, antropologi, dan ruang lingkupnya. Ilmu antropologi dan ilmu sosiologi ini merupakan bagian dari ilmu-ilmu sosial yang mempelajari manusia sebagai makhluk hidup dan makhluk sosial. Ruang lingkup dari ilmu antropologi ini yaitu meliputi tentang antropologi budaya. Antropologi budaya adalah ilmu yang meliputi atau mempelajari manusia berkaitan dengan materi-materi kebudayaan seperti misalnya alat-alat kehidupan, perumahan, kesenian, norma, perilaku, dan lain sebagainya yang ada dalam masyarakat. Arkeologi, budaya yang mempelajari tentang sejarah manusia dan penyebarannya melalui objek penelitian artefak atau benda-benda peninggalan. Linguistik, yang mempelajari timbulnya bahasa, bagaimana terjadinya variasi dalam bahasa serta penyebaran bahasa umat manusia di dunia ini. Dan yang terakhir, antropologi fisik atau biologi, yang mempelajari manusia dan primata, bukan manusia dalam arti biologis, evolusi, dan demografi. Dan yang kedua ialah membahas tentang topik sosiologi, antropologi, diferensiasi sosial. Pengertian dari diferensiasi sosial yaitu diferensiasi sosial ialah merupakan pembedaan anggota masyarakat secara horizontal, yang artinya pembedaan ini masih memiliki derajat atau tingkat yang sama. Sebagai contoh, pembedaan masyarakat yang didasarkan pada perbedaan ras, etnis, suku bangsa, agama, pekerjaan, dan jenis lain sebagainya. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah antara satu dengan lainnya. Dan menurut Surjono Sukanto, hal ini merupakan bentuk dari variasi pekerjaan, prestise, dan kekuasaan kelompok dalam masyarakat. Artinya, diferensiasi itu bisa menunjukkan keragaman yang dimiliki suatu bangsa. Contohnya saja di Indonesia, ada banyak keragaman yang sangat banyak dan bisa menjadi potensi dalam pembangunan baik dari suku, adat istiadat, bahasa, budaya, agama. Diferensiasi sosial juga memiliki 3 ciri-ciri, yaitu ciri-ciri fisik, ciri-ciri sosial, dan ciri-ciri budaya. Ciri-ciri fisik ialah berhubungan dengan sifat yang dibawa oleh ras seperti bentuk dan warna rambut, postur tubuh, dan warna mata. Ciri-ciri sosial ialah ciri-ciri yang berkaitan dengan fungsi individu dalam masyarakat. Setiap individu dalam bermasyarakat memiliki tugas yang berbeda-beda berkaitan dengan profesi, pekerjaan, atau pencaharian. Ciri-ciri budaya. Ciri-ciri budaya ialah berhubungan dengan adat istiadat maupun kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat. Di Indonesia banyak sekali sistem budaya yang menjadi ciri khasnya. Masing-masing terdapat pada masyarakat Jawa, Bali, Sunda, Madura, Batak, Dayak, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, pembahasan tentang contoh analisis studi kasus sosio-antro. Jika membahas mengenai kehidupan sosial pasti berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan hubungan antar anggota masyarakat maupun antar masyarakat satu dengan yang lainnya. Kehidupan masyarakat beserta hubungannya yang beragam menciptakan suatu kebiasaan yang kemudian disebut sebagai sebuah budaya. Maka dapat disimpulkan bahwa sosial budaya merupakan suatu pembahasan mengenai fakta-fakta kebiasaan masyarakat dalam berhubungan atau interaksi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Kehidupan sosial budaya tidak selalu berjalan lurus dan sama seperti sebelumnya, karena pasti akan ada yang namanya problematika atau masalah-masalah yang terjadi yang disebabkan oleh berbagai faktor. Antara lain faktornya ialah pandemi COVID-19 di satu sisi. Kita tidak dapat mengingkari suatu fakta bahwa penyakit seringkali disebabkan oleh budaya atau cara-cara hidup manusia. Atau setidaknya penyakit mudah menjadi wabah karena perilaku atau budaya tertentu dalam masyarakat. Di sisi lain, penyakit juga memberikan dampak yang luar biasa dalam aspek budaya manusia. Budaya hidup sehat yang selama ini diterapkan oleh masyarakat Indonesia jelas memerlukan upaya fasilitasi dari berbagai pihak. Oleh karenanya berbeda dari negara-negara lainnya, terutama di Asia seperti
RRT, dan India. Cara-cara pengobatan tradisional dalam cara pengobatan modern dilakukan dalam sistem pelayanan kesehatan formal dan terpadu. Dua negara tersebut merupakan contoh di mana kebudayaan dipadukan dengan unsur medis sebagai upaya menyehatkan masyarakat. Upaya semacam itu dimaksudkan agar pencapaian tingkat kesehatan masyarakat dapat diwujudkan secara efektif. Sejalan dengan itu, pemanfaatan budaya lokal sebagai modal sosial dalam pengobatan juga dimaksudkan agar aspek budaya tetap langgeng dan relevan. Di sisi lain, fasilitas pelayanan kesehatan publik di tanah air baik pada tingkat rujukan pertama dan rujukan yang lebih tinggi masih terbatas daya jangkaunya. Sementara pemenuhan aspek kesehatan pada tingkat rumah tangga masih memegang peran utama. Faktor ini jelas merupakan tantangan yang cukup bagi para pemangku kepentingan di sektor budaya gotong royong, terutama bagi manusia yang memanfaatkan nalarnya secara sehat justru berpandangan sebaliknya. Inilah berarti sikap atau perilaku gotong royong perlu menjadi tema sentral terkait perlunya budaya baru dalam menghadapi COVID-19 ini. Cara hidup atau perilaku egois dalam menghadapi COVID-19 justru tidak efektif dalam mencegah penularan virus tersebut. Sebaliknya, sikap solidar dengan misalnya saling mengingatkan agar melaksanakan protokol kesehatan terhadap sesama anggota masyarakat justru sangat penting untuk menjaga kesehatan bersama. Ketimbang bersikap egois, sikap yang ditunjukkan beberapa desa di Jawa dalam mengantisipasi meluasnya COVID-19 dengan cara mengisolasi warga yang baru datang, misalnya justru merupakan sikap yang tepat. Di satu sisi, upaya tersebut menumbuhkan partisipasi warga setempat untuk selalu berwaspada. Di sisi lain, dengan isolasi terhadap warga yang baru datang, membuat warga yang sedang bertugas justru terdorong untuk mengayomi dan melayani saudara-saudaranya yang terkena isolasi. Perilaku semacam ini dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk solidaritas sosial. Namun, dengan cara yang baru dan berbeda dengan cara sebelumnya, sampai tahap tertentu COVID-19 ternyata memberikan efek budaya bagi masyarakat. Dalam hal meningkatkan solidaritas sosial dalam berbagai bentuk, jika ditelusuri lebih dalam, solidaritas sosial yang muncul karena dampak COVID-19 ini sungguhnya merupakan wujudan dari sikap gotong royong masyarakat Nusantara yang telah hidup sejak beberapa abad yang lalu. Kali ini budaya gotong royong diekspresikan dalam bentuk baru berdasarkan tuntutan protokol kesehatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.